Dulu saya menganggap membaca itu adalah aktivitas yang membosankan. Dulu saya pernah membeli buku, setelah baca 3 halaman, mata udah berat, leher pegel, dan pikiran melayang kemana-mana. Lebih enak nonton film, dan mungkin scroll video sosmed lebih seru. Saya pernah rugi karena sebatas tidak membaca syarat dan ketentuan saat membeli barang. Saya duduk terdiam dan menyadari bahwa dunia ini penuh sama orang cerdik yang memang ngarepin orang yang kayak aku, yang malas baca. Begitu kita malas baca 2 paragraf lebih panjang, kita jadi sasaran empuk buat dikerjain. Dan di situ berawal dari satu kegagalan. Kegagalan kita membuat terduduk diam dan memahami tulisan. Semakin banyak membaca, semakin banyak kita tahu. Ini quote yang sering kita dengar. Tidak bisa dipungkiri, membaca buku dan membaca artikel-artikel bermanfaat jelas menambah wawasan pengetahuan kita. Tapi studi berkata lain. Menurut PISA, Program for International Student Assessment yang dirilis oleh Organization for Economic, dari 70 negara dalam hal literasi. Artinya Indonesia berada di 10 negara terbawah dengan literasi yang rendah. Namun ada kabar baiknya, menurut data dari Perpustakaan Nasional, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat pada tahun 2022. Skor TGM mencapai 63,9 poin, meningkat sebesar 7,4% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun masih ada tantangan, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dan peningkatan kita dalam gemar membaca. Tapi bagaimana kita suka bahkan gemar membaca? Menurut pengalaman pribadi saya, itu berawal dari minat membaca. Saya pernah melihat quote di dinding kafe yang bertuliskan, membaca tidak bisa dipaksakan oleh perintah. Ia hanya dijalankan oleh minat dan diperoleh oleh rasa yang ingin tahu. Saya mencari buku dengan apa yang saya minat. Kebetulan saya minat di bagian hukum, maka saya mencari buku hukum. Begitu juga teman saya. Halo, saya Ridwan. Saya suka di bagian buku motivasi. Jadi, saya sering membaca buku motivasi. Dan masih banyak buku lain yang bisa kita cari dari hal yang kita minat atau hal yang kita ingin tahu. Kalian suka olahraga? Cari buku olahraga. Kalian suka sejarah? Begitu juga cari buku sejarah. Di era digital saat ini, gadget sangat dekat dengan kita. Bahkan menurut data dari We Are Social di tahun 2017, penggunaan rata-rata orang Indonesia menatap layar gadget sekitar 9 jam. Ini berbanding terbalik dengan kegemaran membaca dan pemahaman literasi kita. Bahayanya ini bisa jadi sasaran empuk untuk informasi hoax, fitnah, provokatif, karena kecepatan jari kita untuk men-share dan like sesuatu lebih cepat dari otak kita menelaah informasi. Jadi pemahaman literasi dan membaca harus lebih kita tingkatkan untuk menganalisa, memahami, mengevaluasi setiap isi bacaan. Karena ini adalah skill krusial yang sangat penting di era banjir informasi saat ini. Tapi menurutmu Ki, ada nggak tempat yang bagus untuk baca buku di Medan? Sekarang kita ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara. Ini adalah dinas perpustakaan yang boleh dikunjungi seluruh masyarakat dan pastinya layanan ini gratis. Ayo masuk. Masuk. Nah, saya sekarang berada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, merupakan lembaga daerah yang bertugas mengelola pusat literasi sekaligus menjaga rekam jejak sejarah wilayah Sumut. Buat Gen Z Sumut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut justru bisa jadi spot nongkrong paling worth it. Di tengah gempuran screen time dan tinggi biaya nongkrong di kafe, perpustakaan hadir sebagai third place yang ideal. Ruang baca yang nyaman, fasilitas internet, dan suasana kondusif bikin tempat ini pas banget buat nugas. Perpustakaan daerah ini menyediakan ribuan koleksi buku, mulai dari literatur umum, akademis, hingga karya terbitan lokal yang bisa diakses masyarakat untuk kebutuhan belajar maupun riset. Untuk menutup video kali ini, saya ingin bilang bahwa minat membaca itu seperti percintaan, di mana keduanya dimulai dari ketertarikan dan bertahan lebih lama jika berani untuk memahaminya lebih dalam. Saya Syauki Sanritonga, terima kasih.